Halo, halo. Jumpa lagi di kanal Tendangan Bebas, tempat kita nendang masalah sosial yang nyumpel di kepala. Oke ya. Episode kali ini kita akan ngobrolin masalah yang sangat menarik perhatian warganet di Indonesia. Tentang apa? Tentang sidak inspeksi mendadak Gibran ke pos ronda, ke pos kampling, gitu ya. Oke, apa tujuan dan misi Gibran yang tersembunyi dari sidak tersebut? Oke, kita simak. Jadi begini, sebagai informasi awal ya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada tanggal 3 dan 4 September 2025 itu pada dini hari itu mengunjungi 4 pos ronda atau pos kampling di Jakarta. Jadi ada 4 pos yang dikunjungi, masing-masing adalah di Kuitang, kemudian ada di di Kota Bambu. Kota Bambu itu daerah Palmerah, kemudian di Kembangan Utara, dan yang terakhir di Ulu Jami. Nah, di tiap pos ini Gibran membagikan logistik atau peralatan untuk ronda berupa yang pertama senter, yang kedua pemanas air listrik, dan yang ketiga itu kopi sasetan itu dan juga gula. Nah, di setiap pos ronda ini Gibran hanya mengeluarkan 1 juta rupiah dari anggaran operasional dana Wapres yang besarnya 200 miliar. 4 kunjungan 1 juta, murah meriah. Oke. Nah, tapi ini bukan kunjungan kaleng-kaleng, bukan sidak-sidakan, itu bukan. Pengamanan kegiatan ini tetap menerapkan standar VVIP, very very important person, dengan anggaran kira-kira 100 juta untuk 2 hari untuk 2 hari kunjungan itu, yaitu meliputi anggaran untuk pas pampres, kemudian untuk escort mobil, dan juga untuk koordinasi dengan polisi setempat, polsek, polres, begitu ya, murah. Jadi untuk sumbangannya 1 juta, anggaran pengamanannya 100 juta. Nah, lalu coba kita menjadi penasaran dengan tujuan kegiatan ini. Mayoritas warganet di tempat kita itu curiga atau mencurigai ini adalah kegiatan untuk memoles citra Gibran agar dikenal sebagai wakil presiden yang merakyat. Banyak juga yang menyebut ini menunjukkan degradasi atau menurunkan derajat pekerjaan seorang wakil presiden. Wapres kok cuma ngecek ronda ya. Yang berpendapat seperti itu kalian salah. Ini bukan menunjukkan derajat atau bukan menurunkan derajat, tetapi ini adalah solusi bangsa yang luar biasa. Coba diperhatikan, saat ini Indonesia itu oleh para pengamat itu disebut mengalami krisis multidimensi, terutama krisis kepercayaan ya. Itu dalam kondisi yang luar biasa. Nah, hal-hal yang luar biasa tentu butuh solusi yang luar biasa juga, begitu kan? Sehingga ya Gibran melakukan itu karena itu memang dianggap itu luar biasa. Nah, selain itu ada 1 buah misi rahasia, yaitu saat ini Gibran itu sedang mencari ketua relawan Solidaritas Merah Putih yang sangat loyal pada bapaknya Jokowi. Tahu nggak siapa dia? Ya, benar, Sylvester Matutina. Jangan berburu sangka dulu, Sylvester ini dicari Gibran karena memang berprestasi dan ia layak diangkat menjadi Menpora untuk menggantikan Dito Aryo Tejo. Jadi banyak yang usul Sylvester Matutina ini diangkat menggantikan Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Apa sih prestasinya? Jadi gini, diam-diam ternyata Sylvester Matutina ini seorang pelari hebat. Dia jago lari. Bahkan kejaksaan saja
itu ngos-ngosan mengejar Sylvester Matutina. Sejak tahun 2019 sampai 2025, kejaksaan nggak berhasil loh, nggak berhasil ngejar dia. Dia menyerah. Konon ya, si Sylvester ini saya yakin kalau ketemu Usain Bolt itu atlet lari dari Jamaika, dia juga akan ampun minta ngaku kalah lah soal kesigapan lari ini. Jadi Sylvester jago lari, bahkan kejaksaan nggak bisa menemukan, karenanya Gibran ikut mencari dengan cara apa? Dengan cara sidak di pos ronda. Jadi setiap nanti yang ronda itu pasti akan dilihat. Jangan-jangan dia menyamar, dilihat satu persatu. Ini Sylvester bukan, seperti itu. Mulia sekali bukan kegiatannya Gibran? Oke. Hidup Gibran, wah gitu. Dukung dong. Nah, tapi ada juga yang ngeledek bahwa sidak itu merupakan sidak itu seakan-akan melupakan janji Gibran untuk membuka 19 juta lapangan kerja. Nah, ngeledeknya gini, walah jebulannya 19 juta lapangan kerja itu cuma ronda toh, gitu. Nah, ini juga mereka itu nggak paham, yang ngeledek Gibran itu nggak paham bagaimana kalimat yang keluar dari mulut Mas Wapres. Saat itu kalau nggak salah, ingat, ia itu berjanji akan menciptakan 19 juta lapangan kerja. Dah, janjinya itu. Dia nggak pernah janji bahwa pekerjaan yang di lapangan kerja yang dia buka itu ada gajinya. Itu ya. Nah, jadi Seskamling ini adalah solusi jenius. Pekerjaan yang baru, yang membanggakan dan patriotik. Hebatnya lagi, ini meringankan beban polisi. Kenapa? Karena anggaran polisi itu dipangkas. Anggaran Polri di APBN itu awalnya 126 triliun. Tapi kemudian terkena efisiensi oleh instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, maka sekarang tinggal 106 triliun. Jadi dipotong 20 triliun atau 16, sekian persen lah. Nah, karena ada pemotongan itulah, maka polisi tidak perlu menjaga keamanan dan diganti dengan Seskamling, sistem keamanan sistem keamanan lingkungan gitu ya. Nah, ini namanya win-win solution ya. Oke. Apa win-win solutionnya? Rakyat yang ronda itu mendapat kebanggaan, mendapatkan keamanan dan kebanggaan sebagai seorang yang patriotik menjaga tanah air. Nah, polisi yang menerima tunjangan dan bayaran utuh itu bisa santai gitu. Dan Gibran sebagai Wapres dapat apa? Dapat pujian. Nah, itu ya. Nah, sungguh ini gotong royong yang level paripurna. Rakyat begadang, aparat santai, dan Gibran trending. Nah, itu ya. Nah, di akhir episode ini kok saya mewakili masyarakat itu ingin banget mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian yang gerak cepat menerbitkan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Surat edaran Menteri Dalam Negeri ini diharapkan bisa jadi sebelumnya saya tambahkan, surat edaran dari Menteri Dalam Negeri ini adalah surat edaran kepada kepala daerah, bupati, wali kota, dan mungkin juga gubernur untuk kembali menggiatkan Seskamling di kalangan warga. Nah, dengan beredarnya surat tersebut diharapkan bisa menandingi kecepatan Sylvester menghilang dari kejaran kejaksaan. Terima kasih juga untuk Mas Wapres Gibran yang rela begadang ikut mencari Sylvester serta menyediakan 19 juta lapangan kerja. Serta polisi, saya juga mengucapkan terima kasih karena rela anggarannya kena pangkas, kena efisiensi dan tidak demo. Jadi sebagai penutup saya ingin berpesan, jangan mencari Mas Wapres di forum ilmiah dan kampus karena ia hanya akan muncul di pos ronda saat malam membagi senter kopi dan gula. Oke, dah.
Pikiran tajam bersari hatikan